Well, halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang happy dan tentunya sehat selalu. But before kita masuk ke dalam video, aku harap kalian semua mau support aku cari so easy peasy lemon squeezy. Just click the subscribe button dan jangan lupa juga untuk hit the bell supaya kalian tahu kalau misalnya aku masukin video baru. Are you ready guys? Let's go. So today aku bakalan ngebuat atau nge-upload video mengenai kasus real crimes yang ada di dunia ini. Udah lama banget aku nggak ngupload atau nggak membicarakan tentang true crimes, real crimes yang terjadi. Tapi kali ini aku menemukan kasus yang menurut aku sangat membuat hati aku atau jiwa aku sebagai manusia itu berteriak ketika membaca dan mempelajari tentang kasus ini. So, bagaimana kasusnya? Langsung aja. Leonardo Thomas Lake atau yang biasa disebut dengan Leonardo Lake adalah seorang pembunuh berantai asal Amerika yang sering menyiksa para korbannya sebelum ia menghabisinya. Pria yang lahir pada tahun 1945 itu melakukan aksi kejinya tersebut bersama dengan kaki tangannya atau seorang rekannya bernama Charles Ng. Lake sendiri merupakan seorang pria yang menderita gangguan mental karena perang dan dia diagnosis memiliki gejala schizophrenia atau penyakit mental yang menimbulkan si penderita ini mengalami halusinasi. Menurut Die For Me, The Legendary True Story of the Charles Ng or Leonard Lake Charter Murders, Lake ikut dalam perang Vietnam dan berpartisipasi di sana sebagai radar operator sebelum ia keluar dari Marine Corps Kelautan tahun 1971 karena masalah medis. Ia yakin pada saat itu Holocaust nuklir itu akan memberantas kehidupan di bumi, dan karena ketakutannya ini ia kemudian membangun sebuah bunker untuk bertahan hidup. Lake memang dikabarkan memiliki kelakuan atau hal-hal yang menyimpang di dalam dirinya sejak dini. Jadi sejak dia usia remaja atau dini itu dia memang sudah memiliki hal-hal yang tidak selayaknya orang normal miliki. Seperti contohnya ia tuh sering banget ngambilin foto saudara perempuannya yang sedang tanpa busana dan juga menyiksa hewan-hewan kecil atau memutilasi mereka. Ia bekerja sebagai pegawai toko hingga akhirnya menikah pada 1975 dengan seorang gadis di San Jose dan bercerai setahun kemudian karena sang istri ini tidak kuat gitu loh, nggak kuat menerima perlakuannya Lake yang mempunyai hasrat yang tinggi. Bahkan Lake ini beberapa kali itu pernah berperan atau berpartisipasi dalam film-film blue, you know what I mean, film-film blue, dan membuat sang istri itu ikut ambil andil dan memerankan sebuah peran di film-film tersebut. Suatu hari hasrat membunuhnya itu kemudian muncul, hasrat untuk menghabisi nyawa orang lain itu muncul. Ia melakukannya itu pada anaknya sendiri, anak laki-lakinya. Ia mengundang anak laki-lakinya bersama dengan teman si anak ini untuk ke kabinnya, dan kemudian Lake menghabisi keduanya dan menyimpan mayat mereka di kabin yang dibangun oleh Lake. Saat akan mencari korban baru, justru Lake ini ketemu sama kaki tangannya sendiri yang membantu dia dan bersama-sama melakukan kejahatan, yaitu Charles Ng yang merupakan seorang laki-laki turunan Tionghoa yang ternyata memiliki hasrat membunuh yang sama sepertinya. Dari situlah keduanya menjadi akrab dan kemudian memutuskan untuk tinggal bersama dan melakukan kejahatan keji bersama dari pondok hutan yang ditinggali Lake. Ang sendiri lahir pada 1960 yang dididik keras banget sama ayahnya, penuh dengan kedisiplinan, dan gak jarang Ang itu bener-bener saking disiplinnya itu ayahnya mendidik dia itu gak jarang pakai kekerasan fisik. Sejak kecil Ang itu memang tertarik dengan hal-hal yang berbau bela diri, hal-hal yang berbau api-apian, dan juga memang seperti punya sifat atau keinginan untuk mencuri gitu. Pada usianya Ang yang ke-15, Ang itu ternyata ketahuan atau kedapatan mencuri oleh ayahnya sendiri, dan untuk mendisiplinkan Ang, ayahnya ini kemudian mengirimkan Ang ke boarding school. Tetapi tujuan ayahnya ini sayangnya nggak tercapai karena Ang pada saat dikirim ke boarding school itu malah ketahuan mencuri dari teman sekelasnya sendiri, dan kemudian dikeluarkan dan dikembalikan kembali ke Hong Kong.
Ia dewasa, kemudian ia masuk ke sebuah universitas, yaitu Notre Dame de Namur University in Belmont, California. Namun ternyata ia harus drop out pada semester pertamanya. Di 1980 ia kemudian berbohong atau memiliki identitas palsu untuk kemudian join dan bergabung bersama USMC atau US Marine Corps, seperti tentara kelautannya Amerika Serikat gitu. Namun sayangnya kurang dari 1 tahun ia tuh malah dipecat atau dikeluarkan secara tidak hormat karena ketahuan mencuri sebuah senjata otomatis yang bernilai $11.000. Well, memang jiwa mencurinya itu memang udah ada sejak dulu. Nah, pada tahun 1982, Lake dan Eng ini kemudian ditangkap oleh FBI karena pelanggaran kepemilikan senjata api ilegal. Lake membuat jaminan dan kemudian ia bersembunyi di dalam sebuah peternakan di Wilseyville, California, milik mantan istrinya, dan mengubahnya menjadi survivalist enclosure, atau kayak kandang bertahan hidup gitu, atau tempat bertahan hidup, yang kemudian mengisinya dengan banyak senjata dan juga perbekalan untuk menghindari atau mempersiapkan diri dari pengepungan besar gitu, kayak takut dia bakal dikepung lagi gitu. Tapi Eng ini nggak berhasil melarikan diri, nggak berhasil bail out, made bail gitu ya, untuk keluar dari penjara. Ia kemudian dihukum selama 3 tahun yang ia jalani di penjara Leavenworth dan mencari Lake lagi ketika ia bebas. Nah, dari tahun 1983 hingga 1985 mereka dikabarkan telah menculik, menyiksa, memperkosa, dan membunuh sebanyak hampir 25 orang. Lake dan Eng biasanya menjadikan korban perempuan mereka itu sebagai budak dan menyekap mereka di dalam ruangan sempit tanpa apapun kecuali ember dan kertas toilet. Setelah mengerjai korban, Lake dan Eng akan membunuh mereka, memutilasinya, dan melarutkan bagian tubuh mereka dengan cairan kimia sampai hancur. Sementara korban yang lain dipaksa menonton pasangan mereka sendiri dikerjai sebelum akhirnya ikut dibunuh juga. How sick. Menurut Historic Mysteries, banyak dari kaki mereka itu yang dirantai sebelum serangan seksual yang terjadi kepada mereka. Dan serangannya ini sendiri merupakan serangan yang brutal sampai mereka itu tidak mampu bertahan hidup. Sekitar 25 orang disiksa dan dihabisi secara brutal di sebuah pondok terpencil di kaki gunung di pegunungan Sierra Nevada, California. Pada Juni 1985, Eng tertangkap basah telah mencuri sebuah alat dari toko hardware. Lake pun datang ke tempat kejadian untuk membela Eng dan membayar barang yang ia curi. Tapi polisi malah menjadi semakin curiga nih pada keduanya, sampai akhirnya polisi menemukan beberapa buah senjata api, lubang bekas peluru, dan juga noda darah di mobil Lake yang membuat mereka kemudian diamankan oleh polisi. Saat itu Lake mengaku dirinya sebagai Robin Stapley dan menunjukkan kartu SIM-nya yang telah diubah atau sudah dipalsukan gitu, yang merupakan milik Robin Stapley yang asli, yang merupakan salah satu korban dari Lake dan Eng. Karena perbedaan usia yang cukup jauh antara identitas yang dimilikinya dan juga fisiknya gitu, jadi polisi curiga kok kayaknya secara fisik dan driver license ini kok beda banget nih usianya gitu. Jadi mereka curiga dan kemudian memutuskan untuk membawa Lake itu ke kantor polisi. Saat akan diinterogasi di ruangan khusus gitu, khusus untuk menginterogasi, saat polisi kemudian masuk dan memberikan segelas air dan meninggalkan Lake ini sendiri di ruangan, Lake itu kemudian mengambil pil cyanida yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Yaitu bahkan udah menjahit pil cyanida itu di balik bajunya gitu, untuk sepertinya dia udah persiapan kalau misalnya suatu saat nanti ya bakalan tertangkap, ia akan meminum pil cyanida itu gitu. Dan ternyata benar, Lake ini meminum pil cyanida tersebut dan ditemukan tidak sadarkan diri atau koma. Setelah dipasang penunjang untuk tetap hidup gitu ya supaya Lake ini bisa dihukum, ternyata 4 hari kemudian Lake ini dinyatakan tewas. Sebelum ia menghabiskan nyawanya sendiri, Lake bahkan sudah membuat atau menulis suicide note yang berisi tentang pengakuannya mengenai kejahatan yang dilakukan Lake dan Eng. Puluhan mayat manusia dengan kondisi mengenaskan ditemukan di
pondok tempat mereka berdua tinggal. Sisa-sisa 12 orang ditemukan di properti tersebut. Demikian juga koleksi tulang manusia yang hangus seberat 40 pon. Ada tempat tidur 4 tiang dengan pengkat longgar yang diikat ke setiap tiang dan potongan-potongan lingerie berdarah milik wanita-wanita yang telah menjadi korban mereka. Menurut The Associated Press, detektif juga menemukan video serta catatan-catatan milik Lake yang berisi detail tentang penculikan wanita muda dan bagaimana ia mengurung mereka di sebuah sel atau sebuah kamar atau sebuah ruangan yang telah mereka bangun di hutan untuk tujuan keji mereka. Lake dan Ang saling merekam kegiatan mereka dalam menyiksa wanita-wanita tersebut. Bahkan ditemukan video yang merekam saat Lake berbicara mengenai bagaimana wanita-wanita ini akan menjadi budak setelah dunia hancur akibat nuklir. Oh my god, aku bener-bener have goosebumps, kayak merinding banget begitu pas saat mempelajari kasus ini dan harus kembali menceritakannya ke kalian. But this is sick. Ditemukan 2 ruangan tersembunyi di sana. Satu ruangan merupakan ruangan khusus gitu, tempat penyiksaan para korban, berisi berbagai macam alat-alat penyiksaan dan sebuah sign bertuliskan The Miranda, yang merupakan referensi dari rencana Lake gitu. Operationnya si Lake ini berjudul Operation Miranda, yang kemudian terinspirasi dari sebuah novel karya John Fowler yaitu The Collector. Emang di beberapa case yang aku baca, novel John Fowler ini The Collector ini memang jadi reference banyak penjahat untuk seperti kayak mereka tuh dapat inspirasi dari novel ini. Biasanya buku jadi jendela dunia, tapi ini tuh malah jadi inspirasi bagi tindak kejahatan. Dan kemudian satu ruangan lagi merupakan kamar berukuran kecil yang berisikan tempat tidur, meja, dan sebuah toilet kimia. Lake dan Ang bahkan tak segan menculik seluruh keluarga jika memang mereka harus melakukannya. Setelah menghabisi para pria dan anak-anak terlebih dahulu yang dianggap akan menghalangi kegiatan mereka, mereka kemudian akan mengurung wanita di sebuah pondok atau di sebuah kamar yang telah mereka rancang. Mereka kemudian akan menyiksa, mengerjai, dan merekamnya saat mereka melakukannya. Terkadang mereka juga akan memancing para pria ke tempat mereka dengan diiming-imingi sebuah pekerjaan atau hal-hal yang mereka harus lakukan. Kemudian mereka itu bakal ngerampok korbannya mereka dan mencuri identitas mereka untuk dipakai sebagai penyamaran ketika keluar. Setelah mereka menghabisi korban dengan cara mencekik atau menembak mereka, Lake dan Ang sering menguburkan mereka begitu saja di sebuah lubang yang dangkal di sekitar mereka tinggal, atau bahkan mereka memutilasi, membakar, dan meninggalkannya berserakan begitu saja. Polisi menangkap Ang sebulan kemudian saat ia tertangkap melakukan pencurian dan telah melukai penjaga di Kanada, dan pada 1999 ia dinyatakan bersalah atas 11 tuduhan, termasuk 6 laki-laki, 3 wanita, dan 2 anak kecil. Ia dijatuhi hukuman mati, tapi menurut catatan Juli 2019, Ang kabarnya masih mendekam di penjara San Quentin, California karena pemerintah setempat itu telah menghentikan hukuman mati sejak tahun 2006. Ini adalah salah satu kata-kata yang diucapkan oleh Lake dari video yang didapatkan oleh detektif. Aku akan bacakan. Sebenarnya aku merinding membacakannya, tapi let's see. I want to be able to use a woman whenever and however I want. And when I'm tired or bored or not interested, I simply want to put her away. Lock her up in her cell. Get her out of my sight, out of my life. Dan ini adalah kata-katanya Eng yang ia sering ucapkan pada saat kerja gitu. Kayak kata-kata ramblingan gitu, asal kayak ngoceh. No gun, no fun. No kill, no thrill.
daddy dies, mommy cries, baby fries. Wow, that is crazy. So, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Aku selama mempelajari kasus ini, aku jadi kayak, what? There is a crazy people like this yang kayak emang membunuh atau menghabisi nyawa orang itu bukan karena membela diri atau kayak melindungi diri sendiri, tapi emang punya hasrat untuk menghabisi orang lain. Setiap kali aku baca true crimes, aku selalu berdoa semoga aku, keluargaku, siapapun yang kenal kalian juga agar selalu dijaga gitu, dan harus berhati-hati sama siapapun dimanapun kalian berada. Jangan mudah percaya sama orang-orang yang baru aja kalian kenal, atau bahkan kayak kalian emang harus hati-hati dalam setiap keputusan dan ambil langkah pada setiap pada setiap kalian melakukan sesuatu atau mengambil keputusan tuh harus benar-benar hati-hati, because ada loh orang-orang kayak gini gitu. Dan banyak banget kasus-kasus kriminal true crimes gini yang aku baca itu pasti ada latar belakangnya, dan latar belakang yang sering terjadi adalah didikan masa kecil gitu ya. Didikan masa kecil, kemudian kayak emang ada trauma-trauma tertentu, seperti tadi Lake itu sempat trauma juga karena perang gitu ya, terbawa suasana perang dan masih meyakini bahwa dunia ini akan segera berakhir gitu. Kemudian juga Lake masa kecilnya memang sudah kelihatan memiliki perilaku menyimpang, sedangkan Eng sendiri seperti memang mungkin ya takut sama didikan ayahnya yang merasa bahwa ia tuh kalau punya hal yang disampaikan jadi nggak berani, jadi kayak bener-bener apa yang ingin ia lakukan itu nggak berani sampaikan gitu. Kebanyakan aku baca true crime pasti latar belakangnya adalah traumatic ataupun didikan dari orang tua gitu, yang memang mungkin nggak sesuai mungkin dengan kepribadian si anak gitu kan. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Sebenarnya wow, I think aku nggak bakalan bisa kepikiran dengan orang-orang yang melakukan hal keji seperti ini kepada orang-orang yang bahkan nggak bersalah gitu, nggak ada salahnya sama mereka, hanya kayak ketemu and then kayak kamu adalah orang yang aku akan jadikan target hari ini gitu, cuman kayak gitu aja gitu. Wow, thank you so much bagi kalian yang udah nonton video ini. I'm so sorry kalau misalnya ada noise yang aku nggak bisa kontrol, aku minta maaf. And aku baru balik lagi buat konten true crime seperti ini. Semoga next aku akan terus melanjutkan konten-konten seperti ini, karena emang situasi dan suasana rumah aku agak susah untuk membuat konten kayak gini yang memang harus hening gitu ya kan, karena rumahku tuh persis di pinggir jalan dan suara motor lewat atau mobil lewat tuh memang sangat mengganggu gitu loh. So thank you banget bagi kalian yang udah support aku, thank you so much. And kalau misalnya kalian punya another true crime yang pengen aku bahas, atau ada konten-konten lain yang pengen aku lakukan, kalian boleh komen-komen di bawah. Jangan lupa untuk dukung aku by klik subscribe atau loncengnya juga supaya kalian tahu kalau misalnya aku masukin video baru. Thank you so much and see you on the next video guys, bye.